Halo, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Memdani. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti PJJ hari ini ya. Hari ini kita masih belajar di tema 4 dan kita masuk ke subtema 2, pembelajaran 1 sampai dengan 3. Semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Mari kita lanjutkan. Kita masuk ke bahasa Indonesia. Kita lihat di sini. Amanat pantun. Amanat pantun adalah pesan moral yang ingin disampaikan penulis pantun kepada pembaca berupa nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan contoh atau teladan. Kita lihat contoh pantun. Jika pergi ke Pulau Madura, harus lewat sebuah selat. Rajinlah berolahraga agar tubuh menjadi sehat. Kalau pagi makan buah bersama kawan. Penyakit itu dapat dicegah, asalkan disiplin menjaga kesehatan. Itu adalah contoh dari pantun kesehatan. Kita lanjutkan. Jika pergi ke Pulau Madura harus lewat sebuah selat. Rajinlah berolahraga agar tubuh menjadi sehat. Kalau pagi makan buah bersama kawan. Penyakit itu dapat dicegah asalkan disiplin menjaga kesehatan. Isi dari kedua pantun tersebut adalah menjelaskan pentingnya menjaga kesehatan. Lihat baris ketiga dan keempat. Di situ adalah amanat ya dari sebuah pantun. Amanat kedua pantun di atas adalah tentang pentingnya olahraga waktu menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit yang dapat menjangkit tubuh kita. Kita lihat perbedaan pantun dan syair. Pantun adalah karya sastra alam berbentuk puisi. Pantun mengandung pesan. Pesan atau amanat dalam pantun merupakan sesuatu yang ingin disampaikan pembuat pantun, berupa nasihat atau ajaran. Sedangkan syair yaitu merupakan puisi lama berasal dari Arab. Syair biasanya mengandung pesan atau nasihat. Kita lihat contoh teks pantun berikut ini. Pergi ke pasar beli jamu, diminum habis tanpa tersisa. Jika orang banyak ilmu, pikiran bahagia sepanjang masa. Lalu syair, beri aku penerang jalanmu, agar tak tersesat saat ku melaju. Kuatkan awak kapalku, saat badai menghalangi jalanku. Kita lihat untuk mengidentifikasi ciri-ciri pantun. Pantun, kita lihat contoh pantunnya. Burung belibis dan burung balam berkicau merdu di hutan rimba. Adik menangis sepanjang malam, inginkan sepeda beroda 5. Baris pertama dan kedua yaitu berbentuk sampiran. Sedangkan baris ketiga dan keempat itu berupa isi. Kita lihat perbedaan ciri-ciri pantun dan syair. Ciri-ciri dari pantun yang pertama, setiap bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, baris pertama dan kedua berupa sampiran.
Baris ketiga dan keempat berupa isi, dan keempat bersajak AB. Itu adalah pantun. Sekarang kita lihat syair. Syair yang pertama, setiap bait terdiri atas 4 baris. Yang kedua, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, semua barisnya adalah isi. Yang keempat, bersajak A. Yang kelima, bahasa pada syair berbentuk kiasan. Yang keenam, syair biasanya berisi tentang dongeng, cerita, petuah, dan nasihat. Berdasarkan pantun tersebut dapat diketahui bahwa bait pertama burung belibis dan burung balam, dan bait kedua berkicau merdu di hutan rimba. Bait ketiga adik menangis sepanjang malam. Bait keempat inginkan sepeda beroda 5. Kita lihat bait pertama terdiri dari 10 kata dan sajaknya adalah lam, berarti akhir kalimatnya ya. Yang kedua, sama memiliki 10 suku kata dan bersajak ba. Kita lihat bait yang ketiga, sama memiliki 10 suku kata dan bersajak lam. Sedangkan bait keempat memiliki 10 kata dan bersajak ba. Ini sama-sama memiliki sajak yang sama. Pantun ini pantun jenaka atau pantun lucon ya, yang berisi lelucon yang tidak mungkin, mana ada sepeda beroda 5. Kita masuk ke ilmu pengetahuan alam IPA. Darah adalah cairan yang terdapat di dalam tubuh ya. Kita lihat di sini. Darah dapat diartikan sebagai suatu cairan yang terkandung di dalam setiap makhluk hidup, kecuali tumbuhan jelas tidak memiliki darah, yang memiliki ciri khas berupa warna merah atau putih. Darah merupakan komponen penting di dalam tubuh yang mempengaruhi semua kinerja organ di dalam tubuh. Jadi tubuh kita, jika kita bergerak semua dapat bekerja, itu karena adanya darah di dalam tubuh manusia. Jika kita kekurangan darah dalam tubuh, pasti kita akan merasakan kelelahan atau kita tidak bisa melakukan segala aktivitas karena organ di dalam tubuh tidak dapat bergerak dengan sempurna. Kita lihat penyebab gangguan organ peredaran darah pada manusia. Yang pertama, jantung koroner. Penyebabnya yaitu penyumbatan pembuluh darah dalam jantung. Yang kedua, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Penyebabnya adalah penyempitan pembuluh darah sehingga tekanan darah yang mengalir menjadi besar. Yang ketiga, hipotensi atau tekanan darah rendah. Penyebabnya adalah tekanan darah di dalam tubuh di bawah batas normal. Yang keempat adalah esklorosis, yaitu pengerasan pembuluh nadi. Penyebabnya adalah terbentuknya kerak keras di bagian dalam dinding pembuluh nadi. Yang kelima yaitu varises, yaitu penyebaran pembuluh balik di bagian dalam dinding pembuluh nadi. Penyebabnya adalah terlalu lama berdiri atau bekerja dengan menggunakan kaki terlalu lama.
Yang keenam adalah anemia atau kurang darah. Biasanya rendah kadar hemoglobin dalam darah. Yang ketujuh yaitu leukemia atau kanker darah. Penyebabnya adalah sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih memakan sel darah merah. Yang kedelapan adalah talasemia. Penyebabnya adalah tubuh kita tidak mampu memproduksi hemoglobin dan sel darah merah sehingga kadar oksigen dalam tubuh penderita rendah. Penyakit ini dapat menurun atau mewaris atau diwarisi ya dari orang tua atau kakek atau saudara. Yang 9 adalah hemofilia. Penyebabnya adalah darah sulit membeku jika terjadinya luka. Yang ke-10 adalah AIDS. Penyebabnya adalah virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus yang menyerang sel darah putih manusia. Yang ke-11 adalah ambeien atau wasir. Penyebabnya adalah pelebaran pembuluh darah di bagian anus. Biasanya kalau orang yang suka makan pedas-pedas lalu dia sulit buang air besar, maka akan terjadilah wasir atau ambeien. Kita lanjut ya. Darah memiliki berbagai fungsi, antara lain yang pertama sebagai alat pengangkut sari makanan dan O2 ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengedarkan air yang berfungsi untuk menjaga tekanan osmosis tubuh. Yang ketiga, mengedarkan getah bening. Yang keempat, mengedarkan tubuh dari infeksi atau membentuk antibodi berupa sel darah putih dan sel darah pembeku. Yang kelima, menjaga kestabilan suhu tubuh. Yang keenam, mengatur keseimbangan asam basah. Kita lihat pembuluh darah. Yang pertama adalah arteri yang berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung. Yang kedua adalah vena, yaitu untuk mengalirkan darah menuju jantung. Sedangkan yang ketiga adalah pembuluh kapiler, yaitu untuk menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil dan ujung pembuluh vena terkecil. Kita bisa lihat pembuluh darah atau aliran darah pada gambar tersebut. Kita lihat usaha-usaha pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah, yaitu dengan menerapkan pola hidup sehat, antara lain dengan yang pertama, makan makanan yang bergizi. Yang kedua, olahraga yang teratur. Yang ketiga, tidur dan istirahat yang cukup. Sekarang kita masuk seni budaya dan prakarya properti tari SPDP. Kita lihat sekarang. Properti tari adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan untuk melakukan gerak tari dalam penampilan atau peragaan karya tari. Properti terbuat dari kain, kayu, plastik, tembaga, atau kulit. Properti juga merupakan bagian dari busana dan aksesoris seperti selendang, panah, dan keris. Kita lihat di sini ada sebuah tarian.
Properti yang digunakan adalah selendang. Kita lihat tarian yang kedua. Properti yang digunakan adalah panah. Kita lihat tarian ketiga. Properti yang digunakan adalah keris. Itu adalah contoh tarian yang menggunakan properti saat menari. Kita masuk ke PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Wujud tanggung jawab warga masyarakat pada pengambilan keputusan bersama. Pengambilan keputusan bersama dalam masyarakat dilakukan dengan musyawarah. Jika tidak mencapai mufakat, maka akan dilakukan voting. Voting adalah pengambilan keputusan dalam musyawarah yang dilakukan dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak. Contoh voting adalah pemilihan umum. Kalian bisa lihat contoh pada gambar di bawah ini. Di gambar pertama, kalian bisa melihat sebuah musyawarah, di mana setiap musyawarah pasti memerlukan keputusan bersama atau untuk mencapai mufakat. Jika saat musyawarah tidak dapat mencapai mufakat, maka akan dilakukan voting. Sama dalam contoh gambar kedua, itu adalah sebuah pemilihan umum di mana semua orang melakukan pemilihan, dan jika tidak tercapai mufakat atau hasil yang sesuai, maka akan dilakukan voting. Masalah yang dipecahkan melalui pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari antara lain: A. Pemilihan ketua RT, RW, dan kepala desa. B. Pembuatan jadwal ronda malam. C. Pelaksanaan kerja bakti atau gotong royong membersihkan lingkungan. Cara masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga antara lain: A. Berpartisipasi dalam pemilihan RT, RW, atau kepala desa. B. Menjaga keamanan lingkungan. C. Ikut serta ronda malam sesuai dengan jadwal. Terima kasih kalian sudah mau mengikuti pelajaran MEM pagi hari ini. Semoga apa yang MEM berikan dapat bermanfaat untuk kalian dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran PJJ kita hari ini. Terima kasih, sampai berjumpa kembali dengan MEM Dani.